Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, wabil khusus Ketua DKM Bapak Cecep dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Alhamdulillahi wa syukrulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Kita lanjutkan pembahasan kitab Nashaihul Ibad. Cuman karena sudah lama ya, sebulan ini, jadi batasannya juga rada lupa saya. Terakhir 18 ya. Berarti sekarang makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ata asyrata. Uhiya ila ba'dil anbiya ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Artinya, makalah yang ke-19 atau nasihat yang ke-19, uhiya, telah diwahyukan, ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi. Wahyunya, ati'ni, taatlah engkau kepadaku, fima, di dalam setiap perkara, amartuka, yang telah aku perintahkan kepadamu, wala ta'sini, dan janganlah kau berbuat maksiat kepadaku, fima, di dalam perkara, nasahtuka, yang aku menasehatkan kepadamu. Ini makalah disampaikan kepada para nabi sekaligus kepada setiap umatnya. Taati perintahku, jangan kau bermaksiat kepada nasihat-nasihatku. Bukan kok jangan bermaksiat kepada laranganku, bukan. Tapi janganlah bermaksiat kepada nasihat-nasihatku. Artinya begini, Pak. Tugas pokok setiap nabi, setiap rasul, bahkan pewaris para nabi. Siapa pewaris nabi? Ulama. Tugas pokoknya adalah satu, taat. Taat. Yang kedua, menyerukan kebaikan. Menyampaikan nasihat Allah kepada umatnya itu artinya menyerukan kebaikan. Itu tugas nabi, tugas rasul, tugas penerus nabi atau pewaris nabi. Jadi ukurannya di situ. Satu, dia taat. Kedua, menyampaikan kebenaran. Jadi ketika seseorang itu selalu dalam ketaatan kepada Allah,
dan dia juga selalu gemar menyampaikan kebaikan, maka itu merupakan satu predikat di mana orang itu layak disebut hamba yang solih. Karena kesolihan itu ada yang sifatnya pribadi, individu, ada yang sifatnya sosial. Artinya kesolehannya bisa dirasakan banyak orang. Kalau seandainya ada seorang hamba dia hanya taat sholat, ngaji, baca Quran, tapi nggak pernah menyampaikan kebenaran kepada orang lain, nggak pernah menyampaikan kebaikan atau nasihat kepada orang lain, itu baru sholih secara individu yang hanya dirasakan untuk dirinya sendiri. Maka tugas Rasul itu menyampaikan kebenaran kepada orang lain, dan ini bagian dari dakwah, dan itu wajib dilanjutkan oleh pewaris para nabi, yaitu ulama. Makanya ulama itu kalau banyak ngomong, selalu ngomong ngajakin kebaikan, itu memang sudah tugasnya. Tetapi juga harus diiringi dengan ketaatan. Kalau ada ustadz, ada ulama ngomongnya pinter, tapi ketaatannya tidak terbukti, nah itu baru disebut, kalau bahasa kampung kita, ngomong doang. Kalau bahasa Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Dia hanya bisa ngomong, tapi nggak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, menyampaikan kebenaran itu sebenarnya menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebaikan, itu sebenarnya tugas kita semua. Jadi saat ini nih Pak, saat ini kan sudah nggak ada nabi, sudah nggak ada rasul. Berarti tugas itu diambil alih siapa? Satu, yang disebut ulama. Yang kedua, setiap muslim itu ada kewajiban menyerukan atau menyuarakan kebaikan. Kebaikan itu harus terus disuarakan dimanapun kita berada, dan walaupun gak ada yang mendengarkan. Jadi tetap harus disuarakan. Walaupun gak ada yang menyuarakan, gak ada yang mendengarkan, walaupun mungkin yang menjalankan kebaikan itu tidak banyak, tetap kebaikan itu harus disuarakan. Satu itu, dimanapun Bapak berada. Jadi menyuarakan kebaikan itu tidak hanya di masjid saja, di tempat kerja Bapak, di tempat lingkungan sosial Bapak, komunitas, itu kebaikan harus terus disuarakan. Sebab itu bagian dari tugas kita selaku umat muslim, karena kita sudah tidak ditunggui oleh para nabi. Jadi jangan pernah berpikir begini, itu cuma tugasnya ustadz doang. Enggak. Setiap muslim saat ini udah kewajiban sama. Karena kita statusnya bukan umat yang ditunggui nabi. Kalau yang waktu zaman ditunggui nabi, yang berhak tentang ngomong kebaikan, syariat, itu hanya nabi. Kita hanya mengikuti saja. Tapi saat ini maka kita semua punya kewajiban untuk menyuarakan kebaikan, kebenaran dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, kebaikan itu harus terus dipromosikan. Kebaikan itu harus terus dipromosikan, terus diiklankan seluas-luasnya. Makanya sekarang kalau ada istilah YouTube segala macam, itu harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kalah, iklan kebaikan itu jangan kalah dengan iklan kemaksiatan. Seperti ini masuk YouTube atau masuk Facebook? YouTube. Ini bagus, menggunakan teknologi untuk menyampaikan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Jangan kalah dengan iklan kemaksiatan. Iklan kemaksiatan Pak, dia berani modal besar. Betul? Bapak lihat itu, contoh apa iklan kemaksiatan? Contoh, yang mabuk-mabukan, dia berani modal besar. Untuk membayar kurirnya dia berani bayar dengan bayaran yang tinggi.
Bahkan untuk tempat-tempat yang lain, tontonan-tontonan diskotik, begitu hebatnya mereka menservis setiap pelanggannya. Begitu hebatnya dia mengemas iklan di mana-mana, yang di TV, yang di mana media massa, semua dia support di situ untuk menyampaikan iklan dia, padahal itu bukan sebuah kebenaran atau kebaikan. Sama ketika Bapak, umpamanya Bapak masuk ke satu perusahaan dengan produk tertentu, itu yang namanya SPG. Apa SPG, Pak? Sales Promotion Girl. Itu kan begitu luar biasanya penyambutan kepada calon konsumen dia. Dari tutur bahasanya udah diajarin sedemikian rupa. Lemah lembut, senyum selalu mengembang, betul? Pak, betul nggak Pak? Bapak pernah ketemu SPG belum? Loh, begitu ramahnya, begitu lemah lembutnya dia menyapa kita. Itu yang harus dilakukan oleh pengurus masjid. Jangan sampai kalah. Artinya apa? Setiap jamaah yang datang kita sambut. Kita tanya, Assalamualaikum, apa kabar? Lama gak ketemu, ini sampai kangen kita. Padahal mah gak kangen. Ngomong aja kangen. Gak apa-apa. Sehingga setiap yang datang ke masjid itu merasa dihargai betul. Dengan ramah tamah dari DKM. Itu salah satu cara menyampaikan kebenaran. Terus belum lagi dari cara berpakaian SPG. Rata-rata SPG itu pakaiannya rok mini apa rok panjang? Kenapa dibikin mini? Ya harapannya Bapak merasa seger gitu ya. Harapannya konsumen yang datang itu merasa segar, merasa betah, merasa asik lah. Itu bahasa-bahasa iklan dia. Nah kita ya bukan harus pakai rok mini, bukan. Jadi itu semua kan satu kemasan bagaimana dia pengen mengiklankan produknya. Nah kita kepengen mengiklankan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, jangan tanggung-tanggung. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mohon maaf Pak, era sekarang Pak, era teknologi. Karena orang baik itu lebih banyak yang masih malu, tawaduk, rendah hati, sehingga itu dunia teknologi itu akan dikuasai oleh produk-produk tayangan iklan yang justru nggak genah semua Pak. Handphone saya itu ada aplikasi tafsir lengkap, hadis lengkap 9 imam. Itu kadang-kadang kita lagi baca hadis lewat handphone itu muncul iklan yang nggak genah. Tahu-tahu ada snack video, coba itu dengan tontonan yang nggak karu-karuan ini. Kan itu kan nggak bisa di-skip kadang Pak, nunggu dia selesai. Makanya di sini kita harus punya produk yang benar-benar bisa menyampaikan kebenaran. Ya mungkin dengan keterbatasan yang ada, tapi tetap harus disuarakan. Dan seperti saat ini diliput walaupun pakai handphone, ini udah kemajuan ini. Udah kemajuan. Nah ini yang dimaksud, taatlah kepadaku, jangan kau bermaksiat dari nasihat-nasihatku, itu artinya terus suarakan kebenaran dan kebaikan. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Itu makalah yang ke-19. Salah satu contoh Pak, kita contoh, upamanya Bapak rajin sholat 5 waktu ke masjid, rajin baca Quran, rajin sedekah, tapi anak perempuan Bapak kemana-mana masih seneng buka aurat, boncengan sama laki-laki yang tidak mahram. Kira-kira yang nanggung dosanya siapa? Oi, yang nanggung dosa anak itu siapa?
bapaknya. Siapa Pak? Bapaknya. Walaupun bapaknya rajin ke masjid, ya, dia hanya solih secara individu tadi. Dia rajin ke masjid, rajin baca Quran, lihat anaknya begitu dia diem aja. Jangankan melarang, lo negur lo enggak. Ketika bapak enggak melakukan itu, enggak negor, enggak melarang, maka bapak termasuk orang yang ikut andil di dalam perbuatan anak itu, sehingga bapak pun berhak menanggung dosanya. Karena anak itu dalam kewenangan orang tua. Makanya taatlah kepadaku, jangan kau bermaksiat dari nasihat-nasihatku, kata Allah melalui wahyunya. Dan itu berlaku untuk kita juga. Maka jangan sampai kita hanya solih secara individu, sementara keluarga kita terjebak di dalam kondisi seperti itu. Bahasa Al-Quran, Qu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini saya pernah dengar Pak, orang ini nggak tahu ini karena keterbatasan ilmunya atau sengaja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari siksa api neraka. Kalau menurut Bapak, yang didahulukan siapa? Diri kita apa keluarga kita? Atau bareng-bareng? Dari ayat ini Pak, yang harus dijaga dari siksa api neraka, diri kita dulu baru pikirin keluarga, atau keluarga dulu baru pikirin diri kita, atau semua-muanya secara serentak? Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Ya, ini ingin saya luruskan. Karena dia memahami ayat Quran secara terjemahan, secara teks. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini diartikan adalah yang penting diri kita dulu, keluarga nomor 2. Pemahaman seperti ini saya pastikan salah. Saya pastikan salah. Terus kata dan di situ artinya apa? Nah, di sini yang bekerja ilmu tafsir, Pak. Kata dan ini artinya menunjukkan litartib, secara bersamaan. Contoh, saya kasih contoh yang lebih mudah. Si Ahmad dan si Umar masuk ke dalam masjid. Si Ahmad dan si Umar masuk ke dalam masjid. Yang lebih dulu masuk masjid siapa? Atau dua-duanya masuk bareng? Gantian atau bareng? Nah, kata dan itu kan bisa mengandung beberapa makna. Si Ahmad dan si Umar masuk masjid, bisa jadi Ahmad dulu baru Umar, bisa jadi Ahmad Umar berbarengan masuk ke dalam masjid. Begitu kan? Nah, tapi dalam tafsir yang namanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, itu tujuannya adalah secara bersama-sama. Jadi enggak diperkenankan, enggak boleh ketika ada seorang ayah asik dengan ibadahnya terus membiarkan anak perempuannya seperti itu. Tidak dibenarkan seorang suami asik dengan ibadahnya, khusyuk dengan ibadahnya, dia membiarkan istrinya dalam kemaksiatan. Ya tetap si suami menanggung dosanya. Makanya sekali lagi inilah pesan yang ingin disampaikan, agar kita menjadi pribadi yang selalu siap menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Selesai makalah yang ke-19, kita lanjut makalah yang ke-20. Wal maqalatul asyruna. Makalah yang ke-20.
Qila disampaikan, ikmalul akli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Ikmalul akli, sempurnanya akal, ittiba'u ridwanillah, adalah diukur atau dilihat dari ketaatan dia atau mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu sukhtihi, dan menjauhi larangan atau murka Allah. Jadi orang itu dianggap sempurna atau tidak akalnya itu dilihat dari ketaatannya, dilihat dari perilakunya. Itu mencerminkan akal yang sehat. Jadi ketika Bapak bangun subuh walaupun dingin, terus Bapak cepat ambil air wudhu, sholat subuh, mengikuti perintah Allah, taat, mencari ridho Allah, itu namanya Bapak berarti waras akalnya, sempurna akalnya. Sebaliknya, kalau ada orang sudah dibangunin gak mau bangun, terus tidur, bangun-bangun jam 9 pagi, gak sholat subuh, padahal dia muslim, maka dia akalnya tidak sempurna. Akal gak sempurna itu berarti gak waras. Betul Pak? Berarti dia akalnya gak waras. Gak waras dengan bodoh itu hal yang berbeda. Akal yang gak waras dengan bodoh itu hal yang berbeda. Jadi kalau mau ditimbang-timbang, lebih bahaya mana orang yang gak waras sama orang bodoh? Lebih membahayakan orang yang gak waras. Makanya di sini kita menjadi jelas Pak. Ketika ada orang waktunya sholat Jumat, loh kok dia malah nongkrong, ngopi, ngerokok gitu. Kelihatannya sehat untuk doyan kopi, doyan rokok. Padahal dia muslim. Waktunya Jumatan malah ngopi. Pastikan kemungkinan terbesar akalnya lagi tidak waras. Nggak sempurna itu berarti nggak waras. Nanti juga begitu Ramadan Pak. Yang harusnya kita berpuasa, ngikutin perintah Allah, kok ternyata ada yang sarapan di warung yang ada tirainya. Nah itu juga sama, berarti akalnya tidak waras. Jadi setiap orang muslim yang tidak patuh terhadap perintah Allah, tidak patuh meninggalkan larangan Allah, maka itu akalnya tidak sempurna atau tidak waras. Maka pertanyaannya, Bapak waras? Bapak waras? Alhamdulillah. Begitu Pak. Kalau ditanya Bapak waras, nggak usah pakai tersinggung. Emang saya gila, yang bahas gila siapa? Saat kita mengatakan saya waras, itu berarti Bapak dalam ketaatan. Jangan ngaku waras kalau tidak dalam ketaatan. Jangan ngaku waras kalau kita tidak dalam ketaatan. Waras bagaimana? Subuh kesiangan kok. Itu mah nggak waras namanya. Jadi ukurannya nanti di situ, Pak. Waras atau tidaknya. Makanya saya setiap mendefinisikan kata takwa itu tidak sekedar menjalankan perintah. Saya selalu menyampaikan definisinya itu sebuah kepatuhan menjalankan perintah Allah dan patuh meninggalkan larangan Allah. Jadi kata kuncinya itu dipatuh tadi loh Pak. Walaupun Bapak menjalankan perintah Allah, tapi masih berat di hati, ya, belum sepenuh hati, itu sama. Jadi kewarasan kita tuh belum full di situ Pak, belum full.
Tapi kalau bapak memang dasarnya itu kepatuhan, kenapa sih harus sholat subuh? Karena ada kepatuhan yang tulus ikhlas, nah itu baru orang itu disebut ikmalul akli, akalnya sempurna, akal yang waras. Maka bahasa, karena orang itu banyak loh Pak, ada orang yang sehat tapi nggak waras. Makanya ada istilah sehat walafiat, itu beda. Kalau sehat itu berarti sehat secara badan atau jasadnya sehat. Tapi kalau afiah itu berarti hatinya, batinnya sehat. Itu afiah. Maka saya sering mencontohkan, banyak orang yang sehat tapi nggak afiat. Seperti siapa? Ya banyak seperti maling, perampok, itu sehat Pak. Bagaimana nggak sehat? Tiap malam dia bobol pintu rumah orang, tiap hari dia bisa ngerampok 1, 2 motor, itu kan sehat sekali. Tapi batinnya nggak waras, yaitu tidak afiah. Maka di sini ukuran orang ini sempurna akalnya dilihat dari seberapa hebat dia mentaati perintah Allah dan meninggalkan murkanya Allah. Kemarin saya dapat pertanyaan begini Pak. Ketika kita semua duduk di masjid seperti ini, terus kita tidak melakukan kemaksiatan seperti enggak mabuk, enggak judi, kita duduk seperti ini. Itu termasuk dapat pahala meninggalkan mabuk atau tidak? Saya ulangkan, saat ini kita enggak mabuk nih Pak ya. Enggak ada yang mabuk, enggak ada yang judi. Apakah kita dapat pahala dari meninggalkan mabuk dan judi itu? Ini pertanyaannya begitu Pak kemarin. Saya jawab tidak dapat. Loh kok tidak dapat? Ya karena Bapak memang nggak kepengen judi. Ini perbedaannya Pak. Bapak nggak dapat pahala meninggalkan judi. Kenapa? Karena memang Bapak nggak kepengen judi. Yang dapat pahala tuh begini. Bapak udah ngebet pengen judi. Terus Bapak tahan, enggak saya takut dosa. Nah itu baru dapat pahala meninggalkan judi. Sama, saat ini Bapak tidak dapat pahala meninggalkan mabuk. Kenapa? Ya karena Bapak memang enggak hobi mabuk. Dan Bapak memang enggak doyan mabuk. Ya dapat pahala itu kepengen mabuk, terus ditahan, jangan ini dosa. Itu baru dapat pahala meninggalkan pekerjaan mabuk. Itu definisi yang pertama menurut usul fikih. Berbeda dengan kebaikan. Berbeda dengan kebaikan. Bapak ke masjid, duduk di sini. Duduk saja Pak, itu Bapak mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di masjid. Seluruh kebaikan yang ada di masjid. Cuman duduk, nyender, pules, umpamanya begitu ya. Lihat Bapak itu mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di masjid. Kebaikan, umpamanya ada orang di masjid baca Quran, Bapak dapat walaupun cuman tidur, nyender, pules. Dapat pahala orang baca Quran. Umpamanya ada yang lagi zikir di masjid, Bapak nyender, dapat pahala zikir. Artinya di sini sifat Rahman Rahimnya Allah. Hadir di masjid, di majelis-majelis kebaikan itu dapat semua kebaikan yang ada di situ. Walaupun cuma hadir doang, itu sudah dapat pahalanya. Makanya sungguh beruntung orang yang mempunyai kecerdasan akal, sehat akalnya, yaitu tadi orang yang hobi mendatangi tempat-tempat kebaikan. Karena datangnya saja itu mendapatkan seluruh pahala yang ada di situ. Macam-macam ibadah. Nah ini berbeda dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu disesuaikan dengan niatnya. Tapi ini yang menjadi masalah Pak, menjadi problem di sini. Ya harus kita hati-hati.
Ketika Bapak melakukan kebaikan, itu tetap ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kebaikan Bapak diterima Allah. Kemungkinan kedua, kebaikan Bapak ditolak oleh Allah. Betul nggak? Bapak sholat, kemungkinan diterima dan kemungkinan ditolak. Betul kan? Apa Bapak yakin pasti diterima Allah? Kita sholat pasti diterima Allah? Masih ada dua kemungkinan kan? Kalau Bapak ikhlas, syarat-syaratnya terpenuhi, ya udah, insya Allah kemungkinan terbesarnya diterima oleh Allah. Artinya kebaikan itu masih ada dua potensi, potensi diterima Allah, potensi tertolak dari Allah. Ini berbeda dengan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan pasti diterima oleh Allah. Saya ulang, kalau kemaksiatan pasti diterima oleh Allah. Bapak apa? Judi. Udah pasti diterima Allah, tulisan dosanya udah langsung tertulis, Pak. Bapak jangan pernah berpikir begini, lagi maksiat nih, lagi judi, barangkali Allah nggak nerima judi saya. Nggak bisa. Ini teori usul fikihnya, Pak. Jadi kalau kemaksiatan itu pasti diterima oleh Allah. Nggak bakal gagal kalau kemaksiatan, Pak. Pasti tertulis dosanya. Jadi Bapak jangan pernah berharap Allah melupakan, jangan berharap Allah mungkin nggak terima kemaksiatan saya. Enggak, pasti diterima. Justru yang kita hati-hati adalah ketika kita melakukan kebaikan. Karena kenapa? Hati-hati, karena kebaikan itu masih berpotensi diterima Allah, juga berpotensi ditolak oleh Allah. Makanya harus hati-hati. Harus hati-hati, harus dipersiapkan syarat rukunnya segala macam agar benar-benar layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan begitu kita lebih hati-hati, tidak ngawur dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya, itu selesai makalah yang ke-20. Sekarang makalah yang ke-21. Wal maqalatul hadiyah wal ishruna, makalah yang ke-21. Kila disampaikan, la gurbata lil fadili wala watona lil jahili. La gurbata, tidak ada keterasingan, tidak ada keterasingan lil fadili bagi orang yang mempunyai kemuliaan. Dalam tanda kutip, kemuliaan di sini adalah ilmu dan adab atau ilmu dan akhlak. Wala watona, dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat tinggal lil jahili bagi orang yang bodoh. Bodoh dalam arti yaitu tadi, tidak ada ilmu, tidak ada akhlak, itu bodoh. Dan ini menjadi jelas Bapak Ibu. Ini kebetulan kan mayoritas ini perantauan ya, Pak. Bapak ini perantauan kan? Kompleks ini rata-rata perantauan kan? Jadi mayoritas perantauan. Enggak masalah. Bapak mau merantau kemana saja, tetap Bapak akan merasa menjadi pribumi, akan pasti punya tempat, baik tempat secara fisik atau tempat di hati seseorang, selama Bapak menjaga kemuliaan yang Allah berikan. Apa kemuliaannya? Yaitu tadi ilmu dan akhlak. Itu kita jaga betul. Sehingga Bapak dimanapun Bapak berada tetap akan mendapatkan tempat di hati masyarakat situ. Dimanapun kita berada, kita akan banyak teman, banyak saudara. Sehingga Bapak merasa tidak asing, sehingga betah sekali di situ. Sebaliknya kalau orang itu nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, dia nggak punya tempat, Pak. Dimanapun dia berada pasti tertolak. Kalau orang itu nggak ada ilmu, nggak ada akhlak, pasti tertolak. Bahkan jangankan tertolak dari masyarakatnya, loh dari
keluarganya saja dia nggak diterima oleh keluarganya. Orang itu kalau nggak ada ilmu, nggak ada akhlak, jangankan masyarakat Pak, keluarganya aja nggak mau nerima, betul? Bocah ngeselin begitu kerjaannya, gitu ya, bikin gaduh, bikin masalah terus. Akhirnya keluarganya sendiri itu menolak. Maka orang yang bodoh dia nggak punya tempat, baik tempat secara fisik ataupun tempat di hati seseorang ada. Makanya ini sebagai motivasi buat kita bahwa sesungguhnya yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah ilmu dan akhlak. Karena dalam teori ilmu mantek Pak, al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Itu definisi manusia dalam tinjauan ilmu mantek. Al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu binatang yang bisa berpikir. Bapak didefinisikan seperti binatang, tersinggung apa enggak? Atau memang benar banget atau begitu Pak? Enggak perlu tersinggung Pak. Kenapa? Karena memang perilaku kita itu persis seperti binatang. Apa yang dilakukan binatang kita lakukan kok. Cuma nanti yang membedakan tuh ilmunya. Saya kasih contoh. Binatang minum, Bapak minum juga kan? Yang membedakan apanya? Ilmunya Pak. Kalau orang itu punya ilmu, dia minum pegang tangan kanan, lalu dia baca doa, bismillah minimal, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum Pak, habis minum, alhamdulillah. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau ada orang minum nggak pakai baca bismillah, megang kanan juga sekenanya, nggak pakai duduk atau apa, malah sambil lari juga minum dia. Maka persis seperti binatang. Makan juga begitu Pak. Kita makan, binatang makan sama Pak. Yang bedain yaitu tadi ilmu. Kalau orang yang berilmu ketika makan dia baca doa. Apa doa makan Pak? Enggak kedengaran sih. Baca bareng ah. Bismillahirrahmanirrahim. Apal Pak, emang tukang makan. Itu membedakan ilmu. Kalau binatang dia nggak pakai doa. Maka kesimpulannya, kalau ada manusia dia makan minum tapi nggak baca doa, berarti dia persis seperti binatang. Setuju Pak? Sepakat? Jangan tersinggung kalau dikata binatang gitu loh maksudnya. Binatang tidur, kita juga tidur. Yang bedain apa? Ilmu Pak. Kalau manusia itu punya ilmu, ketika mau tidur dia penuhi itu hak-haknya. Ada namanya doa mau tidur, betul? Hafal Pak? Ayo, apa doa mau tidur? Oh, hafal, tukang makan, tukang tidur. Sering dibaca kan jadinya hafal gitu loh Pak. Itu yang bedain loh Pak. Lah kalau binatang mau tidur ya nggak pakai doa. Sehingga ketika ada orang tidur mati itu langsung blak. Itu ya. Nggak doa, nggak apa. Persis seperti binatang.
Tersinggung? Enggak, emang kita tuh banyak kebinatangannya kok. Maka kalau nggak pengen dianggap binatang, kalau mau tidur, penuhi haknya. Syukur-syukur wudhu dulu, baru tidur, baca doa. Bangun tidur juga beda, Pak. Kalau binatang bangun tidur, ngapain, Pak? Yang dicari makanan. Kalau manusia bangun tidur, Bapak tadi ngapain? Baca doa. Apa doa bangun tidur? Udah pokoknya apalah. Itu. Baca doa, buru-buru wudhu, betul? Wudhu, kalau masih ada waktu tahajud, kalau nggak ada buru-buru ke masjid seperti sekarang, betul? Nah, berarti Bapak manusia, bukan binatang. Loh kalau ada orang bangun tidur kalau yang dicari makanan, kopi mana kopi? Bukannya buru-buru wudhu, sholat, enggak, yang dicari bangun tidur makanan aja. Berarti dia persis seperti binatang. Tersinggung? Yang enggak, emang kita tuh seperti itu, Pak. Asli sama. Maka definisinya tadi, al-insanul hayawanun natikun. Manusia itu binatang yang bisa ngomong, yang bisa berpikir. Yang membedakan tuh ilmu, Pak. Sebelum tidur Bapak berhubungan ibadah dengan istrinya. Kebutuhan biologis. Binatang butuh nggak, Pak? Binatang juga butuh. Bapak juga masih butuh nggak, Pak Jajab? Takutnya lupa. Butuh, Pak. Normal. Terus yang bedain kita dengan binatang apa? Ilmu, Pak. Kalau binatang lagi begituan, nggak ada acara baca doa, nggak ada. Betul? Malah yang ada berantem itu kayak kucing itu kalau lagi anu kan ramenya sekali, Pak. Rame itu kucing kalau lagi anu gitu. Lah kita manusia ya butuh. Itu fitrah kita. Cuman yang bedain ilmu. Ilmu, Pak. Apa doa mau begituan, Pak? Kalau nggak hafal doanya dikata binatang loh, Pak. Lah iyalah. Yuk baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kok yang baca cuma 2 orang itu, yang lain nggak baca itu. Yes. Ya umpamanya Bapak nggak hafal doanya, paling nggak bismillah lah. Jangan dilupakan. Biasanya masih baca bismillah nggak, Pak? Gimana Pak Thohir? Masih ingat baca bismillah nggak, Pak Thohir? Insya Allah masih ya. Kadang-kadang tuh perkara itu bikin lupa daratan loh, Pak. Doa udah dihafalin tuh ngeblank gitu. Jangan sampai nggak baca doa. Karena itu yang bedain kita dengan binatang. Kalau Bapak lagi ibadah sama istri, langsung jebret. Ya persis seperti binatang. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Baru Bapak mulai. Loh itu aja ada aturan mainnya loh, Pak. Itu Islam itu luar biasa, komplit, semua itu ada ilmunya. Kalau udah baca doa, terus apanya yang pertama kali harus kita pegang? Loh itu ada ilmunya, Pak. Bapak apa yang dipegang? Kakinya, apa tangannya gitu maksudnya, Pak. Bapak megang apanya? Apa kupingnya? Loh ini kelihatannya, tapi ini ilmu loh, Pak. Saya ajarin ini yang masih muda-muda nih, yang udah sepuh mungkin udah lupa kalian.
3 bulan lupa, kalau nggak diingetin tuh lupa. Yang masih sepuh-sepuh ini, yang masih muda-muda, setelah baca doa, itu ulama melalui kitab-kitabnya, dari sumber-sumber dari para sahabat dan seterusnya, itu ngajarin, Bapak kalau lagi ibadah sama istri, yang pertama kali dipegang bagian tubuh istri, bukan kaki, bukan tangan, bukan kuping. Apanya? Rambut kepalanya. Apa Pak? Kepalanya, rambutnya Pak. Bapak elus tuh. Kalau udah Bapak elus rambut kepalanya, silahkan lanjutkan kemana saja silahkan. Itu perempuan langsung kelepek-kelepek Pak. Itu ada ilmunya itu Pak. Maka kalau Bapak punya istri kok berani, masih berani, bantah, galak, mungkin Bapak waktu ibadah salah pegang. Lu serius itu Pak. Kalau Bapak pegang kaki, nendang dia. Bapak pegang tangan, ngaplok Pak. Tapi kalau Bapak pegang kepalanya dileset, dia langsung les, kelepek-kelepek. Sehingga menjadi istri yang solihah. Dan ternyata itu berlaku tidak hanya kepada istri dan manusia. Binatang juga sama Pak. Itu kucing Mbak, Bapak elus kepalanya, anteng tuh kucing. Betul? Semua binatang Pak. Kuda, Bapak elus kepalanya, anteng tuh. Sapi juga begitu. Makanya ini sebuah ilmu yang sebenarnya luar biasa gitu. Makanya kalau Bapak sekarang kok, istri saya kok galak ya Ustaz? Ya Bapak salah pegang sih. Nah, mulai sekarang yang dipegang apanya? Nah gitu. Habis itu silahkan sesuai selera masing-masing gitu. Nah, itu kan ilmu Pak. Dan itu yang membedakan orang yang fadil, punya kemuliaan di situ agama dan ilmu, maka dia akan selalu mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan tidak merasa asing dimanapun dia berada. Mau tinggal di Depok, kayak di Sumatera, ya santai aja. Kenapa? Karena banyak teman, banyak saudara. Tapi kalau kita nggak punya ilmu dan nggak mengamalkan menjaga kemuliaan yang Allah berikan, kita menjadi sampah masyarakat jadinya. Kalau udah jadi sampah masyarakat, Bapak akan tertolak dimanapun berada, tertolak. Sehingga di sini la gurbata lil fadili wala watona lil jahili. Semoga bermanfaat. Udah jam 6 bener ya? Betul jam 6? Ya. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Tidak ada? Nah, tidak ada, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengumumkan sekaligus mengundang besok hari Ahad di pondok pesantren kami itu ada kegiatan rutin setiap Ahad pertama dari jam 6:30 pagi sampai jam 9:30. Acaranya Khatmul Quran, membaca Al-Quran, hataman Al-Quran. Kalau Bapak ada waktu besok hari Ahad tanggal 7 Februari saya datang baca Quran. Dibagi 1 juz, kalau pengen 2 juz boleh, setengah juz boleh. Umpamanya Ustadz saya nggak ikut baca, duduk aja, boleh. Duduk saja itu sudah mendapatkan seluruh pahala yang ada di situ. Nah itu asalnya dari 6:30 sampai 9:30. Selesai, habis itu yang mau kondangan, yang mau arisan masih banyak waktu. Nah, tujuannya apa? Satu, mendoakan bangsa ini supaya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kita semua, keluarga kita, anak-anak keturunan kita menjadi keturunan yang Quran, yang solih, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Itu semoga
bisa hadir besok jam 6:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.